Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Guru dan kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber-sumber energi. Salah satunya adalah listrik. Tahukah kalian, listrik itu memiliki banyak manfaat dan kalian pasti sudah sering melakukannya di rumah. Seperti misalnya menggunakan AC, menonton televisi, bermain games, ataupun juga menyalakan kipas angin, dan masih banyak lagi. Saat kalian menggunakan alat-alat elektronik tersebut, kalian pasti memperhatikan teks petunjuknya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa itu teks petunjuk, dan sebentar kita juga akan belajar membuat teks petunjuk. Nah, anak-anak, apakah itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu, yang bertujuan untuk menjelaskan pembuatan atau penggunaan sesuatu. Kalimat yang digunakan pun adalah kalimat perintah. Pada saat kalian membuat teks petunjuk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah petunjuk atau cara membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu harus disajikan secara berurutan. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, di buku kalian pada halaman 96, kalian bisa melihat contoh petunjuk pembuatan kipas kain. Bisa diperhatikan di sana bahasa yang digunakan, misalnya ada kata siapkan, lubangi. Ya, jadi kalimat yang digunakan di sana adalah kalimat perintah yang bisa dilakukan secara langsung. Nah, anak-anak, berikut Bu Guru akan memberikan salah satu contoh teks petunjuk atau cara menggunakan komputer. Pertama, kita sambungkan stapel ke sumber energi listrik pada steker. Yang kedua adalah tekan tombol on pada stapel agar tegangan listrik untuk komputer stabil. Yang ketiga adalah tekan tombol power pada CPU. Jika sudah menyala, komputer siap digunakan. Teks petunjuk selain digunakan untuk menjelaskan tentang cara menggunakan atau membuat sesuatu, teks petunjuk juga digunakan untuk menjelaskan aturan yang baik dalam menggunakan sesuatu. Misalnya aturan yang baik pada saat kalian menggunakan listrik. Nah, misalnya aturannya itu seperti gunakan tangan yang kering pada saat mematikan atau menyalakan peralatan listrik. Kemudian tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Memadamkan peralatan listrik apabila sudah selesai digunakan. Kemudian tidak meninggalkan peralatan listrik dalam kondisi menyala, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, setelah anak-anak belajar membuat teks petunjuk, kalian bisa menulis teks petunjuk tersebut dalam bentuk poster yang menarik. Nah, pada perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus lalu, ada lomba poster. Pasti kalian ada yang sudah mengikutinya, bukan? Nah, pasti anak-anak yang sudah mengikutinya tahu kan poster yang baik itu bagaimana? Poster adalah salah satu karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan yang kalimatnya itu ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Anak-anak, poster yang baik itu adalah poster yang berwarna cerah. Tujuannya adalah agar dapat menarik pembaca. Yang kedua, poster itu harus menggunakan gambar dan tulisan yang sesuai dengan tema dan juga ukuran daripada poster tersebut. Sesuai dengan tema, maksudnya di sini misalnya kalian menjelaskan poster tersebut tentang cara menghemat energi listrik misalnya ya.
Tapi kalian mencantumkan di sana gambar buku, kan tidak nyambung ya anak-anak ya. Nah, jadi kalian harus menggunakan gambar yang sesuai dengan tema yang dibicarakan. Yang ketiga, kalimat yang ditulis juga harus singkat, padat, jelas, dan efektif. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang teks petunjuk? Ya, anak-anak, teks petunjuk itu ada 3 ya. Teks petunjuk untuk menggunakan sesuatu, kemudian ada teks petunjuk untuk membuat sesuatu, dan juga ada teks petunjuk untuk menggunakan dengan cara yang benar atau aturan penggunaan yang benar dari sesuatu. Nah, selain itu, teks petunjuk itu bisa disajikan dalam bentuk poster yang menarik. Nah, untuk meningkatkan keterampilan kalian dalam membuat teks petunjuk, kalian kerjakan keterampilan proyek yang terdapat pada buku Bu Pena halaman 108 ya, yaitu membuat poster hemat energi. Silakan dibuat serapi dan sekreatif mungkin ya. Setelah itu jangan lupa difoto dan diunggah di Google Classroom. Nah, anak-anak, demikian materi kita pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, jaga iman agar Tuhan selalu melindungi kita semua. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!